Hello, selamat datang di studio bocor kami. Studio tempatmu mendapatkan bocoran film India sampai tuntas. Dan film India kali ini berjudul Banjo. Film ini diperankan oleh Ritesh Deshmukh sebagai Tarat dan Nargis Fakhri sebagai Christina. Action. Smart boy. Yang udah komen thank you ya. Ada Uki Uti, thank you komennya dan juga sarannya. Abis itu juga ada Vina Novitasari, Lina Salim, akun yang namanya HRJ07 dan juga Raja Sajagat plus Flexi Combo. Ada lagi Aris Kru, apa kabar? Terus juga Meila Puri. Dan sabar ya, yang belum pada disapa, mungkin di next bocoran akan disapa. Jangan gampang bete. Semuanya yang nonton ya, semoga kalian termasuk orang-orang yang selalu berpikir positif, happy selalu dan gak gundah gulana. Kalaupun nih lagi ada yang punya masalah, semoga segera dapat jalan keluarnya ya. Intinya semoga kalian semua selalu sehat badan, hati, dan pikiran. Amin. Ini dia cerita film Banjo. Chris, seorang musisi yang tinggal di New York. Ceritanya dia ini mau ikutan kompetisi. Ada sebuah festival yang bergengsi lah ya. Nah, dia ini pengen banget bikin musik yang keren. Chris pengen bisa bekerja sama dengan seorang pemusik banjo. Mau gak mau dia harus pergi ke Mumbai. Karena kebanyakan pemain banjo yang keren itu ada di Mumbai. Berangkatlah Chris ke Mumbai. Sementara itu di Mumbai nih, satu band nih ada yang populer banget dan keren. Personilnya tuh ada 4 orang. Ini namanya Pepper. Orang tuanya Pepper tuh unik banget. Bahkan mimpinya Pepper itu juga unik. Dia pengen menjadi tukang truk tangki. Dan ini adalah Grace. Dia itu suka banget sama hal-hal yang berwarna putih. Dan dia adalah satu-satunya anggota band yang bisa bahasa Inggris. Mimpinya Grace adalah punya kulit putih. Astaga. Anggota band selanjutnya namanya Faja. Mimpinya adalah naik pesawat dan mencet tombol yang bisa memanggil pramugari yang cantik. Lanjut, kali ini adalah Tarat, anggota band yang paling penting. Dia adalah pemain banjo yang keren. Bandnya Tarat ini selalu keren deh memang guys, dan sering banget memenangkan kompetisi. Bahkan diundang ke beberapa festival. Sampai-sampai ada satu band lain ya, bandnya Pakia, nama salah satu pemainnya namanya Pakia. Itu juga memainkan musik yang sama ya sama mereka. Iri banget sama bandnya Tarat. Tarat dan kawan-kawan ini lolos masuk ke festival Navatri dan dibayar double loh. Dan inilah dia Chris yang sudah sampai di Mumbai. Dia langsung ke kantornya seorang pengusaha. Jadi pengusaha ini adalah pamannya Mira, temannya Chris dari New York ya. Paman ini sudah tahu kemauannya Chris apa gitu, mau cari pemain banjo pokoknya. Walaupun agak-agak genit, tapi sang paman akhirnya mau membantunya. Paman ini bernama Pandit. Dia merekomendasikan Chris untuk datang ke seseorang yang akan mempertemukan Chris ke Tarat. Sayangnya, waktu itu Chris tuh tanya tentang pemain banjo. Tarat malah bilang kalau dia bukan pemain banjo. Aduh, gak tahu kenapa ya, dia masih mau menutupi lah Tarat ini. Nah, Tarat ini rupanya kayak terpesona gitu sama Chris. Dia itu kan gak pernah peduli sama penampilan dan jarang banget mandi. Tiba-tiba mandi loh. Bahkan temennya aja melongo dan bingung lihat Tarat yang mandi. Kulitnya langsung terlihat terang, lebih rapi. Jauh banget lebih rapi loh sekarang. Sekampung nih semuanya bengong. Agak-agak gak kenal siapa orang ini. Tarat rambutnya diikat pakai baju berdasi gitu. Banyak yang gak kenal lah ya sama Tarat saking rapinya gitu. Pas ketemu lagi sama Chris gitu kan, harapannya dipuji nih sama Chris. Ternyata Chris gak suka. Lebih suka sama stylenya Tarat yang berantakan gitu. Ya udah balik acak-acakan lagi deh. Nah, di tengah-tengah Tarat lagi mengenalkan temennya ke Chris ya kan. Ternyata di rel kereta api di tempat yang lain pokoknya ya, Faja lagi dipukulin sama Pakia dan juga teman-temannya. Untung Tarat ini langsung dikabarin gitu. Jadi Tarat masih sempet nyamperin sekelompok band yang gak terimaan itu dan balas mukul mereka semua. Kemudian guys, Pakia ini akhirnya mendengar kabar kalau ada cewek dari New York yang lagi cari band yang memainkan banjo. Singkat ceritanya Pakia dan kawan-kawan ikutan audisinya gitu. Mereka main di depannya Chris gitu kan dan temennya. Mainnya bagus gitu. Chris tuh hampir mau aja sama mereka gitu. Tapi dia lihat kelakuan Pakia yang nyolong sesuatu. Karena gak suka sama kelakuannya Pakia ya kan, Chris batal kerjasama dengan Pakia dan teman-temannya. Just get out. Akhirnya lanjut deh, Chris membuka audisi dan satu persatu musisi band dari kota ini dia dengerin dengan seksama gitu kan.
Nggak ada yang cocok di telinganya Chris. Bahkan di audisi ada yang masih minta dibayar loh, Mak, padahal cuma ikutan audisi loh. Intinya sampai sekarang Chris ini belum tahu tentang bandnya Tarat ya. Lagian nggak tahu nih, belum tahu kenapa Tarat ini pakai menyembunyikan di depannya Chris kalau dia dan teman-temannya itu adalah anak band dan juga main banjo, nggak tahu kenapa gitu. Nah, kita balik lagi di jalur kereta api, tempat gengnya Pakia nongkrong. Kali ini Grace yang lewat situ. Dia dipukuli habis-habisan lagi sama sekelompok yang iri dengki ini. Aduh, apa sih ya? Lagi-lagi untung ada si Kating, anak kecil yang sering bersama mereka. Kating tuh kan ngelihat kejadian itu. Dia kabur dan lapor ke Tarat. Tarat dan teman-teman yang lain datang dan membantu Grace. Kali ini Chris ikutan ngelihat apa yang terjadi. Chris kaget dong ngelihat orang yang dipukuli Tarat. Pakia katanya. Chris ngomong deh kalau orang itulah yang beberapa waktu lalu nyolong plektrumnya dia gitu katanya. Dan sekarang ini guys, Chris itu udah pada tahap putus asa. Dia tuh kayak ngerasa udah gak bisa nemuin band yang dia mau gitu. Akhirnya dia berencana udahlah pulang aja ke New York gitu kan. Tapi ada satu kesempatan yang membuat Chris akhirnya melihat Tarat dan teman-temannya tuh main musik gitu. Singkat cerita, Chris langsung jatuh cinta dengan musik mereka. Ngajak mereka janjian dan akan mengajak Tarat dan kawan-kawan kerja sama. Chris ini ya bisa-bisanya merayu Tarat dan kawan-kawan supaya mau kerja sama dengan mereka tuh caranya tuh ngasih inspirasi tentang 50 Cent, Bee Gees, Led Zeppelin yang tadinya musisi-musisi hebat itu katanya sama kayak Tarat dan kawan-kawan. Lalu sekarang mereka semua jadi musisi besar. Memotivasi ala-ala lah ya. Tapi ternyata cara itu berhasil. Mereka akhirnya kerja sama untuk membuat musik yang keren. Awal mereka kerjasama nih membuat musik, terjadilah kayak debat-debat gitu deh ya. Karena Tarat dan kawan-kawan tuh gak suka sama gayanya Chris. Dia tuh suka merintah, terus teriak-teriak gitu. Jadi kayaknya tuh salah mulu musiknya mereka. Tapi setelah ngobrol dari hati ke hati, mereka bisa membuat musik yang mereka mau. Kemudian Chris berusaha memberikan hasil musik itu ke Mr. Nair, sebuah label musik. Tapi permainan banjo itu ternyata dianggap musik jalanan. Jadi Mr. Nair itu mintanya Chris sendirian, bolehlah kamu yang kesini sebagai solois gitu. Alasannya karena ini bisnis. Dasarnya tapi Mr. Nair ini juga ada genit-genitnya loh. Aduh, susah ya lihat cewek kece. Tapi jelasnya Chris menolak. Karena Chris merasa ini adalah band, bukan solois. Setelah melalui beberapa hal, akhirnya Mr. Nair nih ngasih kesempatan mereka untuk main di klub gitu, beberapa menit gitu. Dan ini adalah masa-masa penentuan. Tapi memang sih ya mereka tuh gak bakal dibayar, karena ini kan masa kayak pembuktian gitu. Awalnya Tarat dan kawan-kawan bete, karena mereka tuh main musik untuk dibayar gitu kan. Tapi setelah dirayu sama Mikey dan juga Chris, dikasih pengertian bahwa ini untuk membuat banyak orang tahu kemampuan mereka gitu. Terutama para pengusaha label musik gitu. Akhirnya Tarat dan teman-teman mau. Ternyata di sini tuh mereka main keren banget. Suasana klubnya tuh makin hidup. Si Mr. Nair pun jadi seneng ngeliat keadaan gitu kan. Nah selesai main diajaklah mereka tuh makan malam. Dan makan malam ini berasa mewah banget buat Tarat dan kawan-kawannya. Akhirnya mereka ditawarin main lagi untuk selanjutnya. Dan kali ini dibayar dong. Cie, akhirnya mereka dikontrak. Semakin hari mereka tuh makin sukses, keren. Nama mereka juga udah masuk ke pemberitaan, ke media-media gitu. Bahkan para musisi banjo juga ikutan happy loh. Karena menurut mereka, karena Tarat dan kawan-kawan lah akhirnya banjo ini makin populer gitu. Artinya musisi banjo itu akan makin terlihat. Jadi hal itu makin menginspirasi para musisi banjo yang lainnya. Namun jangan sedih, Pakia pastinya jadi orang yang gak suka dengan kesuksesan Tarat dan kawan-kawan. Chris yang selalu dibantu oleh Mikey ini masih terus latihan vokal. Sementara itu, Patil, orang yang udah dianggap ayahnya Tarat ya kan, meminta mereka tuh main musik pas di hari ulang tahunnya. Plus Patil juga minta Tarat untuk memeras Mr. Bulani. Masih ya astaga lagi-lagi. Tapi kali ini dia gak bisa nolak atas nama cinta kepada Pak Patil. Karena kan dia udah nganggep Pak Patil nih kayak ayahnya gitu. Mau gak mau gitu. Tapi Tarat udah bilang kalau memeras Pak Bulani kali ini yang terakhir katanya. Para bapak-bapak ini memang para pengusaha yang ada licik-liciknya juga sih guys.
Malam harinya di pesta ulang tahunnya Pak Patil, Tarat itu ngasih kado. Pas banget Tarat ngasih kado, ada orang di belakangnya Tarat nyerobot dan nembak Pak Patil. Bahkan orang tersebut bisa membuat seakan-akan yang nembak itu adalah Tarat. Akhirnya Tarat dan juga teman-temannya ditangkap dan tertuduh menembak Pak Patil. Di kantor polisi mereka tuh habis-habisan dipukulin. Nah, Chris sama Mikey ini kayak berusaha banget untuk bisa membantu mereka gitu. Berbagai macam cara lah, pokoknya akhirnya keluar dari penjara. Nah, di luar kantor polisi nih para orang tua lagi sibuk banget menyalahkan anaknya mereka masing-masing ya kan, personil bandnya Tarat ini gitu. Tiba-tiba Grace ini nyeletuk kalau Tarat selalu menuruti apa yang dimau oleh Pak Patil, tapi juga menuruti Bulani. Nah, kok bisa ya? Jadi sekarang malah kabarnya Tarat itu waktu ngasih kado karena emang itu suruhannya Pak Bulani. Dan Grace menganggap kalau Tarat tahu Pak Patil akan dibunuh. Nah, lagi diadu domba banget nih mereka nih. Chris tuh juga sedih banget dan juga marah sebenarnya pas tahu kalau Tarat sebelumnya tuh kayaknya hidupnya sering memeras orang gitu. Ya udahlah ya, itu kan juga karena dia mengikuti permintaan Pak Patil gitu. Pokoknya band ini akhirnya buyar dan para orang tua menyalahkan band banjonya. Pakya ada di situ saat keributan ini terjadi. Dia malah sedih loh. Lalu di sini Pakya nyamperin 2 orang suruhannya. Jadi ternyata ya Pakya inilah yang menyuruh 2 orang laki-laki itu untuk menukar isi kadonya si Tarat, diisi dengan obat-obatan, maksudnya gitu. Harapannya supaya Tarat yang di penjara itu beberapa waktu aja gitu. Pakya kaget juga, kok isinya malah jadi senjata dan membunuh Pak Patil. Pakya nih marah, bete kedua orang cowok ini. Karena menurut Pakya dia cuma mau Tarat tuh dihukum beberapa waktu aja gitu, bukan mematikan impian mereka dan mematikan impian para pemusik banjo. Kejadian ini jelas malah menyudutkan para pemusik banjo juga gitu. Bete deh pokoknya Pakya, dia nggak bermaksud menjadi parah kayak gini lah pokoknya. Artinya memang ada yang menjebak lagi ya kan guys. Kita lanjut deh ke Chris ya. Jadi Chris ini masih terus berusaha sekuat tenaga membuat dia dan juga Tarat and the band untuk bisa main di kompetisi yang ada di New York gitu. Dia mencoba mendatangi rumah mereka satu persatu. Tapi para ayah tuh membukakan pintu, terus diusirlah si Chris ini. Intinya anak mereka nggak diizinkan main musik lagi. Chris bahkan juga nyamperin Tarat, tapi Tarat ini udah putus asa, sedih juga gitu. Udah deh, dia udah nggak mau main musik lagi. I don't meet the deadline. Kita beralih sebentar ke rumah sakit nih. Ternyata Pak Patil itu untungnya masih hidup loh guys. Dia tuh sempat ngasih kesaksian kalau Tarat itu anaknya dan dia tidak terlibat. Katanya kejadiannya pas Tarat lagi nunduk mencium kakinya Pak Patil untuk ngucapin ulang tahun, tiba-tiba ada orang lain yang nembak dia. Mulai kebuka nih dikit-dikit. Tapi beberapa lama kemudian Pak Patil meninggal dunia. Di saat itu Pakya tiba-tiba muncul memberi semangat ke Tarat. Dia bilang, lihat deh Tarat, pria yang sudah membantumu main musik ini sudah meninggal. Masa iya kamu mau ninggalin musik? Oh Pakya baik juga loh dia. Tarat kemudian baikan lagi nih sama teman-teman bandnya. Bahkan yang mengharukan lagi pas mereka tahu Pakya ditangkap. Mereka tuh datang ke nyamperin Pakya lah ya. Di sini Pakya minta maaf. Dia ngaku kalau dialah yang nuker kotak hadiah buat Pak Patil. Tapi nggak seperti ini maunya. Pakya juga bilang dia memang iri kalau lihat Tarat main banjo dengan bagus. Tapi ternyata hatinya tuh lebih sakit kalau tahu Tarat nggak main banjo lagi. Sebagai sesama pemain banjo, Pakya tuh paham banget rasanya. Dia mau Tarat main lagi dan tungguin Pakya bebas dari hukuman karena Pakya pasti akan jadi pesaingnya lagi. Dan mereka baikan deh sekarang. Tarat dan teman-temannya sekarang lagi berusaha mencari Mikey nih, temannya si Chris. Mereka tahu Chris tuh kan udah balik ke New York. Nah, Tarat dan kawan-kawan mau balik main band lagi gitu. Akhirnya mereka berempat punya kesempatan lah ketemu dengan Mikey dan minta dibantu untuk terhubung sama Chris lagi dan main band lagi gitulah intinya ya. Mereka bahkan berusaha menggabungkan suara rekamannya Chris dengan musik mereka. Bahkan mereka juga minta bantuannya Mr. Nair, tapi malah diejek lagi oleh Mr. Nair. What important है? No, I'm sure. वो तो बिना कुछ दिए ही चली गई. Tapi ya ampun ya guys ya, ini Mikey ini baik bener loh orangnya. Dibantuin banget lah Tarat and the band ini. Singkat cerita, karena sakit hati dan pengen membuktikan, mereka nekat lah menerobos ke festival musik dengan truk.
mereka berhasil mengalihkan perhatian para penonton. Jadi para penonton tuh jadi ngeliatin mereka gitu. Di situ Mikey tuh bantu sepenuhnya. Di tengah para penonton ada Mr. Nair yang juga mulai menikmati pertunjukannya Tarat dan teman-temannya. Nah, Tarat and the Band jadi kayak pengisi acara yang dadakan menerobos gitu loh. Tapi semua di situ menikmati penampilan mereka. Si Chris itu juga nonton penampilan mereka dari video. Tarat main musik sambil nangis terharu. Nggak nyangka para penonton tuh bener-bener terhanyut sama permainan mereka. Ending film ini, setelah Tarat telepon-teleponan sama Chris, mereka akhirnya punya kesempatan berangkat ke New York. Walaupun harus ditanya-tanya dalam bahasa Inggris di imigrasi gitu ya. Mereka kan agak susah ya mengerti bahasa Inggris, jadi sering agak nggak nyambung gitu, tapi tetap berangkat. White House. Dan itulah dia, selesai deh film Banjo ini. Thank you ya guys sudah nonton dan juga dengerin sampai selesai. Tungguin bocoran berikutnya ya. Stay healthy. Dah.